Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini pemirsa? Semoga Anda selalu sehat, selalu bahagia, selalu semangat menikmati aktivitas Anda tentunya. Bincang Aegis kembali kami hadirkan pemirsa untuk Anda. Kita akan berbicara kali ini mengenai peran keluarga dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak. Kita ketahui bersama banyak kasus-kasus yang terjadi di beberapa bulan belakangan ini tentang kekerasan seksual. Nah, saya Korea Fiza akan menemani Anda dalam Bincang News kali ini, pemirsa. Kita akan berbincang-bincang bersama dengan Ibu Sri Hartini, SP Psikolog, salah satu psikolog dari Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Nusa Tenggara Barat. Sudah hadir dalam Bincang News. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Baik, alhamdulillah. Panggilan akrabnya Ibu Iin ya? Iya, biasanya kita panggil Ibu Iin. Iya. Tapi Bu Iin sebenarnya lagi kurang sehat ya. Iya, Mbak. Terima kasih sudah hadir di Bincang News. Iya. Luar biasa. Lagi batuk pilek memang lagi masa-masanya ya, Bu. Tidak apa-apa menggunakan masker. Yang penting suaranya jelas untuk kita ya. Iya. Oke, ini kita berbicara mengenai pencegahan kekerasan seksual. Banyak sekali kasus yang kita baca, entah itu di media sosial, berita yang beredar gitu tentang kekerasan seksual ini. Dan ini mirisnya dilakukan tentunya pada anak-anak yang masih sekolah dasar begitu ya Bu Iin ya. Saya ingin dengar komentar Bu Iin terlebih dahulu. Seperti apa menanggapi hal tersebut sebagai seorang psikolog? Iya, sebenarnya Mbak Kori, kekerasan seksual di NTB ini memang termasuk tinggi ya. Itu udah dari beberapa tahun yang lalu gitu ya. Jadi bahkan secara nasional sendiri pun gitu ya, sudah pernah ada tahun namanya tahun gawat darurat kekerasan seksual. Itu udah tahun sebelum COVID begitu ya. Jadi kalau semakin kesini semakin meningkat, sepertinya memang banyak hal kejadian yang mengusik nurani ya, kita itu ya akan banyak meningkat, termasuk bunuh diri, kekerasan seksual pada anak. Bahkan kalau di NTB termasuk tinggi itu ya. Pertama, karena NTB sendiri adalah salah satu daerah wisata Mbak gitu. Jadi semakin dekat dengan spot-spot atau pusat-pusat pariwisata, angka kejadian itu banyak begitu ya. Ada daerah-daerah merah gitu ya. Setahu saya seperti itu. Kenapa daerah wisata Ibu Iin? Ada apa dengan daerah wisata? Kenapa bisa menjadi faktornya? Iya, karena pergaulan bebas gitu ya. Kemudian pengaruh dari banyak pendatang ya yang tidak atau kurang yang longgar, yang mungkin juga mereka sudah punya kelainan-kelainan seksual seperti itu ya, misalnya seperti itu ya. Kemudian juga selain daerah pariwisata, kita di NTB sendiri juga banyak ya kasus penelantaran anak ya Mbak ya. Penelantaran anak. Iya, di NTB kan pemasok tenaga migran yang tinggi ya di Indonesia ya. Kemudian tingkat kasus kawin cerai juga tinggi, angka kemiskinan juga tinggi. Akhirnya dampaknya salah satu yang cukup memprihatinkan, angka penelantaran anak yang tinggi juga gitu ya. Itu salah satu faktor juga Iya, ya, salah satu faktor juga gitu. Dan pendidikan secara rata-rata indeks pembangunan nasional manusia di NTB juga ya mungkin masih rendah ya, sehingga bagaimana mendidik anak yang baik, kemudian hubungan dalam cara pengasuhan di keluarga, pengasuhan terhadap anak itu juga mempengaruhi bagaimana kemudian terbangun kedekatan dengan anak-anak seperti itu. Oke, saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bu Iin tadi. Semakin tahun itu semakin meningkat kasus kekerasan seksual. Betul. Sementara kita ketahui semakin canggih era teknologi sekarang ini, literasi juga semakin banyak gitu ya Bu Iin ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Bukankah masyarakat harusnya semakin cerdas begitu ya dengan literasi, edukasi yang sudah disediakan dengan era modern ini ya Bu Iin ya? Iya, harapannya begitu ya Mbak ya. Hanya apakah benar bahwa dengan kemajuan teknologi ini kesadaran literasi masyarakat kita semakin tinggi, atau jangan-jangan yang diakses itu adalah
konten-konten yang apa ya, berisiko gitu, seperti misalnya konten-konten akses untuk mengakses pornografi. Ya. Kita buka HP aja udah langsung muncul gitu ya. Apa ya, tawaran-tawaran tentang hal-hal yang terkait dengan pornografi, dengan seksualitas yang bebas begitu ya. Dan itu kan ngeri, apa ya, baru kemarin misalnya ya, minggu kemarin RSJ kan ada pojok healing gitu ya, di CFD gitu kan. Ada satu mahasiswa yang konseling gitu, kemudian beliau jujur, boleh nggak saya jujur? Oh iya, silakan, kan datang ke sini untuk curhat ya. Iya, saya kecanduan pornografi gitu ya. Jadi ketika seseorang sering mengakses konten-konten pornografi kan, ya kadang-kadang mungkin sebagian bisa menahan hasratnya, Oke. sebagian mereka butuh penyaluran Baik, seperti itu. dan mungkin bukan hanya itu saja ya, masih Iya. banyak orang yang membutuhkan begitu ya pendampingan. Karena saya yakin juga bukan hanya satu dua yang akan kecanduan pornografi seiring dengan perkembangan teknologi ini ya Bu. Nanti kita lanjutkan lagi seperti apa penanganannya ya juga ya untuk yang kecanduan pornografi dan lain sebagainya. Kita akan jeda dulu, pemirsa, masih di Bincang iNews, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.